Pemirsa, di tengah kasus positif COVID-19 di Indonesia yang meningkat sangat tinggi, membuat para ahli menjadi khawatir akan munculnya varian baru dari Indonesia. Kekhawatiran ini beralasan mengingat kondisi serupa sebelumnya telah terjadi di India. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah kasus harian positif konfirmasi COVID-19 tertinggi di dunia. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 nasional per tanggal 18 Juli, diketahui sebanyak 2.877.476 warga Indonesia dinyatakan positif COVID-19 dengan pertambahan kasus harian per 18 Juli sebanyak 44.721 kasus. Sementara jumlah kematian di waktu yang sama adalah 73.582 orang dengan pertambahan jumlah warga yang meninggal sebanyak 1.093 orang. Dengan jumlah yang terbilang sangat tinggi tersebut telah memunculkan kekhawatiran para ahli akan bahaya munculnya varian baru di Indonesia. Mengingat kejadian yang dikhawatirkan ini pernah terjadi di India saat kasus COVID-19 di negara tersebut melonjak dengan hebat, sama seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain Pulau Jawa dan Bali yang telah dijangkiti varian Delta dari India, 7 provinsi lainnya di Indonesia termasuk Provinsi Papua Barat telah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan positif terdeteksi varian Delta dengan indikator tingginya angka penularan COVID-19. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat mengungkapkan, kekhawatiran para ahli tersebut dapat dibenarkan terkait kemungkinan munculnya varian baru di Indonesia. Namun diharapkan, kalaupun ada varian baru dari Indonesia, tidak memiliki sifat lebih ganas dan berbahaya, serta lebih mudah menular seperti varian Delta dari India, agar tidak lebih membahayakan seluruh warga masyarakat, termasuk warga Papua Barat yang saat ini telah terjangkiti COVID-19 varian Delta. Kemungkinan besar 7 daerah saya sampaikan 7 wilayah, 7 provinsi yang sudah masuk varian Delta karena menunjukkan peningkatan yang masif dari jumlah kasus yang dilaporkan. Saya kira kita tidak perlu lagi menunggu lagi hasil pemeriksaan di laboratorium di Jakarta, karena memang hasil pemeriksaan itu kan cuma sekedar secara ilmiah kita memastikan saja. Memastikan bahwa betul ini varian Delta sudah ada. Tapi fakta di lapangan kan menunjukkan bahwa peningkatan itu memang luar biasa, signifikan. Dok, sementara sekarang lagi muncul satu hari belakangan ini muncul lagi isu baru bahwa negara-negara lain di luar Indonesia yang khawatir bahwa dengan kondisi kita yang tinggi begini, apakah kemungkinan besar ada muncul lagi varian baru, varian Indonesia. Itu dokter, menurut dokter bagaimana, betulkah tidak itu, Dok? Ya, betul. Jadi kan kalau kita belajar atau lihat dari India, yang terjadi di India kan waktu itu pertama dibilang ada varian yang dari Inggris. Sebelumnya kan dikatakan ada varian yang dari Inggris dengan varian dari Afrika Selatan. Jadi waktu peningkatan kasus yang dramatis di India yang cukup signifikan, terus kemudian setelah itu para ahli menyimpulkan bahwa ternyata varian yang Inggris yang masuk di India itu dia bermutasi lagi, begitu. Dia bermutasi lagi menjadi varian India, begitu. Kemudian berjalannya waktu terjadi peningkatan lagi di Asia Tenggara, Indonesia, dan sekarang Indonesia menjadi negara yang paling tinggi di dunia dalam hal laporan penerimaan kasus dan juga angka kematian tertinggi di dunia. Kemudian kan secara dunia kan virus itu dia bisa bermutasi kapan saja, setiap waktu, setiap saat. Jadi memang statement itu bisa dianggap benar, dan memang itu sudah prediksi atau mungkin kesimpulan sementara dari para ahli, karena virus itu kan dia dalam tempat hidup yang baru, penyesuaian dengan daerah yang baru, dia akan berusaha untuk beradaptasi dan menghasilkan turunan yang baru yang disebut varian itu. Jadi bisa saja betul ke arah itu. Berarti kemungkinan itu ada saja ya, Dok, ya? Bisa, tapi memang varian itu namanya mutasi virus itu kan bisa dia lebih kuat dari yang varian sebelumnya atau sebaliknya, begitu. Bisa lebih kuat dalam artian bisa lebih cepat menular atau lebih ganas. Artinya itu tergantung dari hasil penyesuaian diri dari lingkungan yang baru.
Ari Armstrong, Biro Manokwari, Jawa M Channel.